Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita buat bolu lagi ya. Kebetulan ada selai nanas yang masih nganggur. Ya udah, biar cepet habis kita buat bolu selai nanas aja ya teman-teman. Ini wangi banget, wanginya dari selai nanasnya. Dan bagi pecinta selai nanas ini pasti sangat suka sekali ya teman-teman. Nah, ini penampakannya. Saya beri warna mencorong ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, lanjut aja, kita cek bahannya. 4 butir telur, mohon maaf di sini telurnya pecah semua teman-teman, dan 125 gram gula pasir. Lalu saya tambahkan SP 1 sendok teh saja. Nah, setelah itu saya mixer sampai mengembang seperti biasanya teman-teman, seperti kita membuat bolu biasa, sampai mengembang putih pucat dan berjejak. Saya pakai mixer apa ini mereknya, Miyako tak salah, dan di sini saya pakai speed sedang saja ya teman-teman, memakai speed sedang aja tapi cepat juga mengembangnya. Oke, seperti ini udah mulai putih berjejak ya teman-teman. Nah, sebelum saya beri tepung, saya beri dulu vanilla essence atau vanilla cair supaya makin wangi ya teman-teman. Kalau ada pasta atau perasa nanas juga mungkin lebih baik. Saya beri setengah sendok teh saja. Nah, setelah itu saya mix kembali pakai kecepatan sedang saja. Setelah tercampur, saya tambahkan tepung terigu protein sedang. Kalau pakai protein yang rendah mungkin 145 gram ya teman-teman. Di sini saya pakai protein sedang saja, jadi saya beri 140 gram saja. Setelah itu saya aduk-aduk pakai spatula aja. Dan sebelum saya masukkan margarin, saya masukkan dulu selai nanas seperti namanya, bolu nanas. Nah, setelah tercampur begini, saya masukkan selai nanas sebanyak 150 gram saja ya teman-teman. Tekstur selainya lebih encer, lebih lembut daripada selai kalau kita bikin nastar ya teman-teman. Kemarin ini sisa buat leker Holland. Nah, saya buat bolu lagi hari ini supaya cepat habis selainya teman-teman, dan di sini mencorong kali ya teman-teman, warnanya warna merah. Gak apa-apa ya. Oke, setelah tercampur begini saya langsung masukkan aja margarin. Ini harusnya cair teman-teman, tadi cair tapi mungkin karena suhu di rumah saya itu dingin jadi dia agak membeku sedikit. Lebih cair lagi boleh ya teman-teman. Ini 175 gram aja. Nah, aduk-aduk seperti ini saja sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu saya ambil sebagian adonan ya teman-teman, untuk diberi pewarna. Karena anak-anak suka kue yang berwarna-warni ya teman-teman. Ini sekitar 4-5 sendok makan. Lalu saya beri pewarna merah, sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Nah, setelah itu saya siapkan loyang ukuran 22 cm ya teman-teman, dan loyangnya sudah saya olesi dengan margarin, lalu saya taburkan sedikit tepung seperti biasa ya teman-teman. Lanjut saya langsung masukkan adonannya aja ya teman-teman. Ini bentukannya sesuai selera aja, karena bagaimanapun bentuknya pasti rasanya sama aja ya teman-teman. Oke. Nah, saya rata-ratakan seperti ini supaya gelembungnya agak berkurang karena adonannya lumayan kental. Nah, setelah itu karena adonan yang berwarna merah masih ada, lalu saya tuangkan ke atas bolunya aja teman-teman. Lalu saya buat seperti ini aja pakai sendok.
Pokoknya sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah itu lanjut aja kita oven. Sebelumnya udah dipanasi ya teman-teman ovennya, 150 sampai 155 derajat Celcius selama 50 sampai 55 menit. Oke, tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Oke, ini udah jadi teman-teman, udah saya oven, dan mari kita lihat penampakannya. Nah, kita langsung keluarkan dari loyang selagi kuenya masih panas ya teman-teman. Nah, ini cantik banget menurut saya teman-teman, nih masih wangi banget ini teman-teman. Oke, langsung aja kita potong ya teman-teman. Kita lihat teksturnya gimana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih telah mendukung channel Bundi Baker. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.